نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحين ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطبي وسيدنا محمد بن عمر الشاطبي سيدنا أحمد بن عمر الشاطبي بن محمد ونوينا مثل ما نوى شيخنا بن ربي الرحيم أبينا عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وشيخنا الحبيب علي بن شهيد بن حفيد ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام الشهيد محمد بن سالم بن حفيد مولانا مثل ما نوى صاحب البيت الإمام الحبيب محمد بن علوي السكر الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم نسأل الله القبول والإقبال وصلى الله أحوال وباطنا ولطف العافية يصلح العاقبة ويرزقنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من الفقهاء والعلماء أتقياء وصلحاء نجباء على هذه الكتاب صالح الشعب خير الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإقبال والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى نقال الهدى والخير بغاية الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتح قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنا وشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله من يفرض له السدس يفرض السدس لسبعة. الأب إذا كان للميت فرع وارث والجد إذا كان للميت فرع وارث ولم يكن له أب والأم إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات والجدة إذا لم تكن الميت أم أو جدة أقرب منها أو أب أدلت به وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب والأخت للأب فأكثر مع أخت الشقيقة والأخ أو الأخت للأم إذا ورثا. من يفرض له السدس atau siapa yang dibagikan untuknya 6/6. Yufradus sudus lisab'ah, dibagikan as-sudus 1/6 itu untuk 6 golongan ya. Untuk 6 golongan. Yang pertama al-ab 1/6 ya. Yang pertama al-ab, bapak. Dengan syarat idza kana lil mayyit far'un waris. Bapak dapat 1/6 itu kalau yang meninggal punya anak. Ya. Kalau yang meninggal punya anak. Kalau bapak, kalau misalnya yang meninggal nggak punya anak, kira-kira bapak dapat berapa? Bapak, iya. Kalau ada anak, dia dapatnya 1/6. Tapi kalau tidak punya anak, dia dapatnya asobah. Ini saya kasih contoh gampang-gampangannya begini. Yang meninggal suami, yang meninggal ya suami aja deh. Yang meninggal suami berarti di sini ada istri. Lalu di sini ada bapak. Di sini ada anak laki. Anak laki. Istri dapatnya berapa? Hah? Istri dapatnya berapa? 1/8.
Bapak seperenam. Anak asobah. Anak asobah. Nanti kita hitung-hitungan yang lain lagi. Tapi kalau bapak nggak ada ini, istri dapatnya berapa? Hah? Seperempat. Bapak. Jadi syaratnya bapak dapat 6 itu kalau seperenam itu kalau si bapak tersebut atau si mayit itu punya anak waris, yaitu laki atau perempuan. Lalu kemudian idza kana lil mayyit far'un waris. Yang kedua adalah al-jad. Al-jad nomor 2 yang seperenam adalah kakek. Kapan kakek itu mendapatkan seperenam? Idza kana lil mayyit far'un waris, kalau apabila si mayit itu punya anak keturunan, ya, yaitu anak laki. Lalu walam yakun lahu ab, dan si mayit itu tidak punya bapak. Ini meninggal, Zaid meninggal, punya bapak abun, ini punya kakek jad. Kalau Z meninggal, warisannya ini anak namanya Z ya, Farbon. Maka si Z meninggal, bapaknya dapat 1/6. Jad dapat ya? Jad mahjub karena punya bapak. Ini menghalangi untuk si kakek ini dapat duit. Far'un warisnya asabah. Far'un warisnya dapat apa? Asabah sisanya. Ya paling enggak kalau hitung-hitungannya kayak gini. Ya. Berarti ini 1/6. Ini mati. Ini asabah. Akar masalahnya berapa? 6. Dapat 1/6, 1, ini sisanya 5. Ini dapat sisanya berapa? 5. Akhirnya tak tulis bahasa Arab kabeh dipikir jimat. Paham ya? Dapat 5 karena asobah. Asobah itu apa? Sisa. Ya sisa wis gemeter, belum dapat semuanya sisanya sini. Yang ketiga adalah al-um. Sini ada catatan kaki ya. Catatan kaki far'un waris walam yakun lahu ab. Catatan kaki nomor 1 kitab kuning. Kalau kitab yang lain nggak tahu catatan nomor berapa itu. Wa illa, yaitu kalau ada bapak hajabahu hirmanan, maka dihijab hirman, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Yang ketiga adalah ibunya mayit. Idza kana lil mayyit, ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6 kalau si mayit itu punya far'un waris. Punya far'un waris, punya anak. Au adadun minal ikhwa awil akhawat, atau juga si mayit itu punya saudara laki-laki, beberapa saudara laki-laki, dan juga atau juga beberapa saudara perempuan. Kalau ada itu semuanya, ibu dapat 1/6. Kalau nggak ada, maka ibu dapat 1/3. Ibu dapat 1/3. Wal jaddah. Yang keempat adalah nenek ini posisinya ada 3.
Ada 4. Ya. Nenek itu sebenarnya posisinya ada 4. Yang pertama, nenek yang dia itu dari laki-laki khalis. Ya. Jadi laki-laki khalis itu gini, yang meninggal mayit punya bapak, bapak punya bapak, bapak punya bapak, bapak yang ini punya ibu, namanya ini nenek. Nenek ini dari ke mayit, maka dia itu khulas, laki ke laki, laki ke laki. Terus ada nenek yang kedua itu kayak gini. Ini mati, punya ibu, ibu punya ibu. Ini ibunya. Ini nenek, atau ini nenek juga sebenarnya. Tapi dari perempuan. Al-inath khulas atau khulis. Lalu ada juga yang man adlat ilal mayyit bi inathin ila dhukur. Ini mayit ke, anggap seperti ini, ab atau bapaknya ab, umnya seperti ini ya. Ka abil ab, atau contohnya ini bapak, ini bapak, ini ibu, ibunya laki. Atau bisa ini bapak, ab, ini ini ya. Ini bapak, ini ibu, Ini namanya ada campuran. Kalau ini murni laki semuanya, ini murni perempuan semuanya, ini campuran. Terus ada lagi yang keempat, ini mati, ini punya siapa? Ini yang nggak dapat warisan belas. Man adlat ilal mayyit bi inathin al-mayyit bizukur ilal inas, bizukur ilal inas, seperti abil ibu, ini ibu punya bapak laki, ini ibunya, ini nggak dapat karena dari pertamanya adalah seorang ibu, harus wasilahnya itu laki, ini laki, laki atau khulas, atau nggak ada campuran murni. Ini nenek, hitungannya agak repot sebenarnya. Tapi insya Allah kita bahas jangan nenek atau ya, saya nggak kereken bayi. Ya, cucu mati bayi nggak kereken itu. Amin. Mbah buyut, aduh, nggak bakal dipakai. Jarang saya menemukan, bahkan hampir tidak pernah menemukan Mbah buyut sedikit waris. Paling yang dikasih itu paling bapaknya, bapak atau ibunya bapak itu entok. Nek enggak menek, waduh, gak kreken. Paling anak puture sing anu wis paling ini mati. Ngono ta. Lah opo dikek warisan. Jadi kita bahas al-jaddah. Nenek. Idza lam takun lil mayyit dengan syarat si mayit itu enggak punya ibu. Ibunya sudah mati. Maka si nenek ini menduduki posisi ibu. Ya sama kayak gini. Kakek ini nggak punya bapak. Kalau ada bapaknya, ya, si kakek ini, si mayit ini punya bapak. Kalau nggak ada bapak, baru kakek dapat. Si mayit itu punya ibu. Kalau nggak dapat ibu, kalau nggak ada ibu, baru si nenek dapat. Posisinya kayak gitu aja sebenarnya. Ya. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bintil ibn fa'akthar. Bintil ibn fa'akthar.
Siapa bintul ibn? Cucu perempuan dari anak laki. Dari anak laki. Cucu perempuan dari anak laki. Fa'akthar dan lebih. Ma'a binti sulb. Ma'a binti sulb. Ini dapat 1/6 kalau ada yang barengi. Siapa itu barengi? Yaitu binti sulb. Yang barengi itu adalah putrinya si mayit. MYT. Kalau ada ini, nanti insya Allah saya kasih contoh ya. Kalau ada putrinya mayit, ada cucu perempuan dari anak laki, maka ini dapatnya 1/6. Ya. Catatan kaki nomor 5 dikatakan wa kadza ma'a binti ibn aqrab takmilatan lisulusain fihima. Begitu juga jika ada bintil ibn yang dekat, maka disempurnakan menjadi 2/3. Ingat, anggota 2/3 siapa? Bintil ibn, bukan bintil ibn, bintayil ibn fa'aksar. Bintayil ibn fa'aksar, kalau ini cucu perempuan satu ini. Tapi kalau cucu perempuannya banyak, itu langsung bukan 1/6, tapi menjadi 2/3. Kalau banyak, kalau satu dan kemudian ada binti sulb, dapatnya cuma 1/6. Kemudian yang ke 6. Yang ke 6, siapa itu? Al-ukhtu lil ab fa'akthar ma'a ukhtu syaqiqah. Yang ke 6 adalah saudara sebapak. Saudara sebapak atau saudari ya, saudari sebapak. Jika di sisinya itu ada ukht syaqiqah, jika ada yang namanya saudari kandung, yang mati itu berarti saudaranya ini kandung, tapi punya saudara lagi yang sebapak. Nah ini dapat berapa? Dapatnya 1/6 kalau ada ini. Kalau nggak ada ini, tapi kalau ini double nanti sama, mirip dengan ini. Dapatnya 2/3. Takmilatan litsulusain, penyempurnaan dari berat 2/3. Wa hadza idam yakun ma'aha au ma'ahunna man ya'subuha. Ini perempuan itu resikonya satu. Perempuan itu resikonya kalau tidak ada yang mentoksik, maka dia aman. Tapi kalau ada asobah, dia nggak aman. Asobah siapa? Wah ini segirang-girang. Tapi kalau ada asobah, anaknya si mayit kirim salam, kalau apa-apa, sedih. Begitu juga ini. Itu dia dapat itu kalau nggak ada asobah. Kalau ada asobah sudah nggak dapat apa-apa, sedih. Makanya nanti itu di waris itu ada yang namanya gorib mubarok. Kapan hari sudah saya sampaikan gorib mubarok. Ada juga yang namanya al-akh mubarok, saudara ya bak berkah. Begitu muncul bak berkah. Tapi ada yang namanya al-akh mas'um atau gorib mas'um. Asalnya dapat, begitu muncul nggak oleh belas. Gara-gara itu. Tapi kalau ini nggak ada dia dapat. Tapi kalau ini ada nggak dapat. Ini namanya saudara buruk atau gorib yang buruk. Itu ada di waris. Tapi ada lagi yang saudara mubarok, begitu harusnya dia nggak dapat, tapi gara-gara orang dulur dapat. Nah, itu nanti insya Allah itu kemarin sudah pernah kita jelaskan, nanti insya Allah kita jelaskan lagi. Sampai sambil jalan ya. Lalu kemudian
Al-akh awil ukht li idza waritha. Yang ketujuh ini. Tujuh ini ya. Oke. Tidak lah bonak. Nek ongkong ini ada duit tak ngerti ya. Tentu menang. Nek siji-siji ngono bingung saya. Karena kebanyakan pakai bahasa Arab ke Arab. Al-akh awil ukht li saudara atau saudari dari ibu. Ini dapat seperenam, nek dapat warisan. Nah, kalau dapat warisan bagaimana dikatakan? Bi an lam yakun lil mayyit aslun dzakar. Kalau si mayit itu tidak memiliki bapak atau kakek. Ya, asal dzakar itu ke atas itu kakek, apa laki? Bapak atau kakek. Wala far'un waris, dan juga si mayit tidak memiliki anak keturunan atau far'un waris. Maka dia dapat gak ada bapak atau kakek, gak ada anak atau anaknya anak, maka dia dapat seperenam. Kalau ada seret, gak ada popo. Saudara atau saudari dari ibu, lahirnya dari kandung dari rahim yang sama. Tapi gara-gara duwe ponaan iki gak oleh. Waqad tahsul ma taqaddama ana ashabul furud 13. Ini penjelasan dari anak. Maka telah diketahui bahwasannya ashabul furud, siapa itu ashabul furud? Orang-orang yang mendapatkan bagian seper itu semuanya itu namanya ashabul furud. Nah, inilah enak. Ya, itu namanya ashabul furud. Itu 13. Ada 4. 4 ini ashabul furud. Siapa itu? Laki ya. Yang pertama zauj, suami. Al-akh lil saudara dari ibu. Wal akh lil ab, dan saudara dari bapak. Wal jad, dan kakek. Ini ashabul furud. Loh, kalau saudara kandung bagaimana? Itu asobah nanti. Loh, kalau paman bagaimana? Itu nanti saling-saling kita bisa asobah, bisa enggak. Ini yang dapat bagian. Lalu terus bagaimana kalau anak laki, cucu laki, semuanya asobah. Cuma nanti ada asobahnya memang murni asobah, nanti ada asobah ma'al ghair, asobah ini macam-macam. Lalu kemudian waqad yarithul ab wal jad bi ta'sib faqat. Dan ab dan jad bisa mendapatkan warisan dengan taksib sendiri. Dengan syarat yang tadi disebut. Bapak dan kakek ini bisa jadi taksib asobah dengan syarat-syaratnya. Ya, itu sudah disebutkan di sini. Ya. Di sini dikatakan bapak bisa asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, tapi kalau anak laki-laki nggak dapat. Dapatnya bukan asobah. Begitu juga kakek. Kakek itu dapat asobah jika tidak ada anak, cucu, dan ayah. Orang meninggal lalu tidak ada waris sama sekali. Maka bagaimana? Cuman adanya istri. Istri tadi sudah saya jelaskan, istrinya dapat sekian, seperempat tadi ya. Lalu kemudian si kakek dapat asobah, selesai. Ini kalau sebatang kara, kali muluruan tok kakek bisa apa. Tapi kalau kakek sama anak ya beda lagi. Entek jatah kakek. Ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita waqad yarithul ab wal jad bi ta'sif faqat waqad jama'an bainahuma, dan kadang-kadang dikumpulkan antara ab dan jad, dikumpulkan. Ini dalam satu permasalahan, ini banyak masalah ini. Kemudian 4 tadi lagi, sekarang yang perempuan. Perempuan itu sangat jarang dapat asobah kecuali asobah ma'al ghair.
Asobah ma'al ghair itu karena ada saudaranya laki atau ada apa namanya perempuan yang lain yang kemudian mentaksibkan dia dan lain sebagainya, atau banyak masalah ditaksib, tapi asobah murni yang nggak bisa. Biasanya asobah ma'al ghair. Bahkan seorang anak perempuan, jika bapak sama ibu punya anak perempuan, ya, si bapak meninggal, dia punya anak perempuan. Ini anak perempuannya nggak dikasih harta semuanya. Paling banyaknya adalah setengah. Paling banyaknya setengah. Sisanya didum-dum. Kembalikan ke siapa atau ke siapa. Makanya yang kapan hari saya kasih tahu, dan cara satu-satunya anak perempuan itu dapat warisan adalah dapat semua harta adalah kalau diwasiatkan atau dihibahkan, bukan wasiat. Kalau dihibahkan sebelum mati, dihibahkan, itu satunya. Itu cara yang lain nggak ada. Kecuali bapaknya memang fakir, nggak punya harta sama sekali, ya punya rumah yang belikan anaknya, ditulis sertifikatnya atas nama anak, semuanya atas nama anak. Bapak ini cuma duit lebih kaos kutang tok ya, berarti. Ya, itu. Jadi kemudian perempuan apa? Ibu, jaddatan, dua nenek dari segi bapak atau segi ibu. Ya tadi itu saya sebut beberapa itu. Wazauja, istri itu termasuk perempuan yang dapat waris. Wal ukhtu lil saudara perempuan dari ibu. Bintu sulb, anak perempuan. Wa bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki. Wal ukht sagiqa, saudari perempuan kandung. Wal ukhtul ab, dan saudara perempuan dari bapak. Itu semuanya dapat waris. Dapat waris yaitu seperseperanto. Nah, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan. Kita masuk ke hitung-hitungan. Harap diingat. Karena persyaratannya itu penting ya. Persyaratannya penting. Di sini disebut syarat. Ini syarat nih. Ini pelakunya di sini ada 15 termasuk anak kan. Anak laki-laki juga disebut, dan juga cucu laki-laki binti ibn disebut. Selain itu fard, dapat furudnya, dapat hitungan pastinya. Oke, kita sekarang masuk ke hitung-hitungan. 1/6. Ini saya hapus ya. Bukan yang kita bahasnya 1/6, tapi pelaku 1/6. Gambarannya adalah pertama, bapak meninggal seorang anak, punya bapak. Bahasa apa ya? Ini saya Latin ya. Bapak sama anak. Gambarannya seorang anak punya istri. Ya, si Z punya bapak dan juga punya anak. Ini punya istri Z. Istri ini mati sebelum Z. Lalu si Z meninggal. Ini punya bapak. Ini punya anak. Bapak, anak. Yang jadi pertanyaan, pembagiannya bagaimana? Bapak dapat berapa? Hah? 1/6. Kenapa 1/6? Hah? Karena ada far'un waris, ada anak. Terus anaknya ini laki ya. Dapat berapa anak laki? Hah? Asobah. Akar permasalahannya 6. Ini kan balik masalah mana? 6. Ini dapat 1, ini dapat 5. Nah, sekarang
Asobah bahasa. Bapak sama cucu laki dari anak laki. Ada yang tahu? So pertama rodo-rodo aneh. Kalau sepaham-paham kan. Ada yang tahu? Bapak dapat berapa? Asobah dapat 1/6. Cucu ini far'un waris apa duduk? Far'un waris. Cuman bedanya tadi itu Z punya anak itu mati, dua anak maneh. Z punya bapak, ini hilang mati. Ini bapaknya si urip, ambil putu si urip. Lalu bagaimana? Ini posisi cucu ini menduduki cucu laki ini menduduki posisi bapaknya. Jadi kurang lebih cucu laki itu ya mirip-mirip kayak anak. Maka dapatnya si bapak 1/6, dapatnya cucu asobah. Ini 6, ini 1, ini 5. Sama karena posisinya cucu itu suka anak. Cuman anak gak ono. Iki nek ono anak bapak iki maju gak dihitung plus gak direkam. Yang dihitung adalah anaknya. Oke. Itu gambar-gambaran seperti itu. Sekarang kalau si bapak kalau tadi anak laki hukumnya apa? Asobah ya. Nah sekarang kalau anak perempuan, bapak, terus kemudian anak perempuan, anak PR. Oke. Ini bayangkan kalau ini kejadian seorang seorang punya istri, kemudian punya anak, anaknya perempuan. Istrinya sudah meninggal, tinggal anak si perempuan ini dan bapaknya atau kakeknya. Lalu meninggallah si suami tadi. Yang ditinggalkan itu bapak sampai anak wedok. Mati ya. Si Z ini meninggal, yang ditinggal cuma bapak dan anak perempuan. Z itu sedih ya. Anakku gak ada kata kabeh, bapakku wis rugi, anakku iki opo? Apa meneh anak isih cili, umur dia anak ditinggal itu si SMP atau SD sih ndak iso apa-apa gak ada kerjaan. Ya, mau dikawinkan dia cili. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapakah yang dia dapatkan? Dihitung gini aja dulu. Anak perempuannya ini pasti dapatnya setengah. Mayyufrad lahu nisf. Siapa yang dapat setengah? Yang pertama azauj, kemudian bint, kemudian bintul ibn, kemudian ukht, kemudian ukhtain. Ya. 2 saudari dan 1 saudari dan kemudian selanjutnya syaqiqah wal ablu walil ab dan lain sebagainya. Nah sekarang bapaknya berapa? Bapaknya di sini yang pastinya bapaknya 1/6. Tapi karena bapak ini orang laki, coba dilihat di sini. Jadinya kakek ini ya bapak ini atau ayah di sini. Dia mendapatkan asobah juga jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Anak perempuan atau cucu perempuan. Atau jika ada far'un waris, jika tidak ada far'un waris. Sekarang gini. Kalau kita bagi jadinya berapa ya? Akar masalahnya berapa? 6 karena ada 1/6 di sini sudah jelas-jelasan 6. 6 diambil ini setengah. Di berapa? 3. Sisanya 1/6. Kalau kita hitung dari sini dulu, maka ini 1/6 dapatnya 1. 1/6 dibagi setengah 3. Loh kan ada sisanya 2 berarti. Ya. Maka bagaimana? 2 itu tadi asobah jadinya di sini. Ini 1/6 plus asobah
berapa? 3 tambah 1 tambah 2 berapa? 3 tambah 3 jadinya 6. Ini bapak kalau punya anak perempuan, kalau yang meninggal punya anak perempuan. Begitu juga kalau punya cucu perempuan, jadi kurang lebih sama. Jadi seperti itu. Lalu kemudian kalau ini ya, sekarang adalah ini bapak punya anak perempuan, yang meninggal punya anak perempuan, tapi 2 orang, 2 anak perempuan. Hitungannya bagaimana? Bapak dapat berapa? Pertama 1/6. Anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kalau anak perempuan 1,5, tapi kalau anak perempuannya 2, setengah, jambahan ya. Teman jambahan. Maka berapa? 2/3. Akar masalahnya berapa? 6. 1/6 1. Ya. 1/6 di 2/3 kan berapa? 2/3 4 ya? Iya. Ya, betul. Nah, kemudian berapa? Sisanya ini asoba. Jadi sini dulu 1 tambah 1. Sisanya 1 taruh di sini karena ini adalah asoba. Asoba. Mana? Oh iya. Tapi kalau anaknya lebih nanti bisa kaul, itu bisa nambah saham. Itu. Nah, sekarang permasalahan yang lain. Ini permasalahan terakhir, ada nanti yang lain lagi nanti. Ya, malam ini bisa terkena berapa gitu. Ini bapak, ini anak PR, lalu ini bintul ibn, cucu perempuan tapi dari anak laki ya. Saya bilang kalau cucu perempuan dari anak laki. Oke. Bapak dapat berapa? 1/6. Anak perempuan setengah. Cucu perempuan 1/6. Dapat dari mana 1/6 anak cucu perempuan? Betul. 1/6. Oke, akar masalahnya berapa? 6. Bapak dapat 1. Anak perempuan, cucu perempuan 1, 2, 3, 4, 5. Sisa siji. Asoba plus asoba. Tadinya plus 1. Paham ya? Oke, sip. Sekarang sudah paham. Lalu yang kedua, al-jad, kakek. Kakek ini beruntung kalau nggak punya anaknya. Mayit punya posisinya bapak itu, posisinya kakek itu ada bapak. Ini mayit, ini anak, ini cucu. Oke. Nah, ini beruntung kalau ini nggak ono. Ya. Ini beruntung kalau ini nggak ada. Kalau ini ada, ini maju. Kalau ini ada, ini maju.
Gampang-gampangnya ngono. Pikir ya, sudah ya. Ini mayit. Sekarang kakek. Katakan di sini kakek mendapatkan yastahik sudus, mendapatkan 1/6 ayyakuna lil mayyit far'un waris. Kalau si mayit punya anak. Punya anak. Dan yang kedua syaratnya Allah yuhjab. Dia dapat waris, si kakek ini dapat waris. Kalau enggak dihalangi. Lah penghalangnya siapa? Wa yahjubul ab wal jad akrab minhu. Yang menghijab ini adalah ibu, bapak atau kakek yang terdekat dengan mayit. Sopo kakek terdekat dengan mayit? Ini kakek lagi. Ini kakek lagi. Mayit kakek yang terdekat yang mana? Bapak gak ono, oke, iki sekirang seneng. Aja seneng-seneng sik kon apa ono kakek yang terdekat. Begitu ini ada, ini maju. Itu namanya kakek yang terdekat. Oke. Sekarang syaratnya itu cuma 2 itu saja. Kita masuk ke bab ya. Kecuali ada nanti masalah borowen, itu sudah selesai itu kemarin. Sekarang gambarnya ya. Kakek di sini anaknya siapa? Anaknya mayit. Tadi kakek di kelompok berapa? 1/6. Anak dapat berapa? Anak dapat asobah. Ini dari berapa? 6. Ini 1, ini 5. Paham ya? Anak laki ini. Anak laki. Lah andaikan kalau ini anak perempuan dia apa? Andaikan ini kakek. Ini anak PR, anak perempuan. Berapa kira-kira? Hah? Siapa yang seperti itu? 1/6. Anak perempuan? Hah? 2/3 kalau banyak. Kalau lebih dari 1, 2, 3, 4 itu 2/3. Setengah. Oke, akar masalah 6. Berapa ini? 1. Setengahnya 2, setengahnya 6. 3, 4 berarti. Plus asoba. Ini kayak bapak ini. Ya? Plus asoba berarti tambah piro? 2. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 pas sudah. Akhirnya. Udah dihitung setengahnya tadi. Yang kakek tadi ada sama-sama bapak 3. Sama kedudukannya seperti bapak. Kedudukan posisinya seperti bapak. Cuma bapak ini gara-gara gak ono mati di sian, maka kedudukan bapak itu diambil. Lo kok dapat asoba bagaimana? Nah makanya tadi ojo telat. Kan tadi dikatakan kalau ada anak perempuan maka dia si bapak mendapatkan 1/6 plus asoba. Kayak gitu aja. Lalu kemudian tadi sudah bapak kakek sudah, tambah lagi satu permasalahan kakek. Ini ada kakek isi mati ini Z duwe kakek ya duwe bapak ya duwe anak wedok. Kira-kira bagaimana ini? Ada yang bisa jawab? Kakek piro? Kakek piro? Maju. Aku lagi ngomong kakek ini anak bapak apes. Makanya begitu putri delok sugih lho, bisa di anak. Iku dolen berdina iku sembuh kaya apa? Iya.
Bapak ini dapat 1/6, ini setengah. Terus ini kayak gitu, hitungannya kayak mau. 6, ini 1/6, 1, ini 3. Karena ini ada ini, maka dia asoba tambah 2. Sisanya loro. Kenapa? Karena 1 dapat, 4 dapat 2. Kan 6. Sisanya piro? Loro. Gak iso bapak ambil anak ngomong wis siji-siji ya itu. Nah kalau gitu nggak masalah. Sebenarnya kalau gitu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu hitungannya. Nah hitungannya kan kali loro setelah dibagi. Sepakatnya adalah pembagian sesuai syariat. Maka dapat pembagian syariat. Oh itu ternyata masih ada sisa. Lah sisa bagaimana? Bapak ngomong, aku asoba gara-gara kon anak wedok. Oh terus ya sudah dapat 2. Ternyata baginya sama rata. Ini 3, ini 3. Itulah si kakek. Nah, bapak ini ada orang kakek itu kan bapak itu mau persis, kamu nggak 12. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah si ibu. Ibu mendapatkan 1/6. Kalau syaratnya si mayit punya keturunan. Si mayit punya anak keturunan atau punya beberapa daripada saudara. Si mayit duwe dulur. Si mayit punya saudara atau saudara laki, saudara perempuan atau saudara bapak dari ibu sama, pokoknya saudara. Jadi hitungan bagaimana? Maka hitungannya ibu, suami, akh syakik, saudara kandung, 1 saudara kandung. Oke. Ini permasalahan seperti ini. Suami termasuk sebenarnya ya sebelumnya. Suami termasuk ahli furud atau asobah? Ashabul furud. Suami dapatnya berapa? Setengah. Oke. Jadi angan-angan ada sih. Kadang suami setengah, kadang suami dapat 1/4 kalau punya anak. Nah, jadi 2 anak apa dulu? Anak apa enggak? Enggak dapat. Saya ibu sih. Ibunya dari 1/6. Suami nah, saudara kandung apa saya? Asobah lanang iki salin. Oke. Hitung-hitungannya bagaimana? Itu katok ibu loro iki pasti. Bojone ame dulur kandung itu karat. Oke. Berapa? Karena ada 6 sekarang 1/6 bagi 6. Dapatnya 1, setengahnya dapat saudara kandung 2. Terus enggak. Ibu 1/3 karena nggak punya anak waris. 1/3 karena nggak punya anak waris. Ya. Oke. Tadi berapa? 6. Tadi 6. 1/3-nya berapa? Ini mana? 2. Suaminya dapat 3. Sisa piro? 1. Nah, teman-teman ini. Aku ini dulu bapak ambil buku 1. Ora wong liya. Sambat-sambat. Tapi dia dapat asobah. Oke. Sekarang lebih banyak lagi. Ini keluarga kecil ini kabeh. Nek keluarga besar itu sih cerita mana? Di sini telu loro. Ini sepapat sih saya. Ibu, saudari kandung, saudari bapak, sebapak ya. Saudari ibu, engkon,
Ya apa iki bapak iki kemarin tinggal mati kawin ambek iki meneh iki sadurunge ya kawin ambek iki meneh. Ya ana sing saudara kandung, ya saudara seibu, saudara sebapak. Terus berapa ini? Ah, ibu berapa? Terlalu dikira gitu loh. Ya. Ibu berapa? Hah? Yakin? Yakin? Terlalu enggak? Ibu dapat 1/6 jika ada anak atau cucu harun waris atau lebih dari seorang saudara tanpa melihat saudaranya saudara sebapak seibu kandung. Saudara piro? Berarti ibu oleh piro? 1/6. Jadi saudari akreken. Enggak tak kontrolin. Ya, 1/6. Oke. Saudari kandung dapat berapa? Masuk bang, saudari loh, kacau loh. Pagi itu buka wafar itu apa? Hah? 2/3. Nah, 2/3 karena nggak dirangkep. Ini dapat setengah. Ya. Lalu kemudian ukhti ab, saudari bapak. Ya. Saudari perempuan. Saudari tidak ada anak, cucu laki-laki juga tidak ada. Saudara laki-laki sekandung ya tidak ada. Tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung. Tapi iki ono menek seksi bapak, berarti 1/6. Saudara itu ya ngono sisan. Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah, dapatnya 1/6. Oke, akar masalahnya berapa? Karena 1/6 ini itu soal 2 kelipatan 2 dan ada 6 ditulis 6. Ibu oleh piro? Ibu udah 1/3. Ini makanya tak duwe kertas sama ya. Ibu 1/6 atau lebih dari saudara. Buka matanya. Di situ. Lagi di sini. Itu kalau di apa? Di revisi, diperbaiki ya. Tadi berapa? 1/3 ibu dapat 1/3 kalau kapan? Al-um idalam yakun lil mayit farq waris wala adadun minal ikhwa wal akhwat. Tatan kaki nomor 2 yufrad au jad. Mana maksudnya? Iya mahjub kalau ada farq waris. Mana tadi? Wadhalika annahu idza sama'a jad. Ini masalah ini. Masalah kalau ini mau. Wa ukhru aktsar ma yakuna ma'ahum du fardin aw la. Fa in lam yakun ma'ahum du fardin fa ta'ayyan jad al-had. Wala adadun, dan tidak ada di sini fa'ilam yakunil waris.
Adat minal akhwat al akhwat di situ apa? Adat ya. Nah ini adat, kalau itu udah adat ini, sepertiga ya. Tadi dikatakan berapa sepertiga ya, ibu sepertiga. Kalau syaratnya Allah yakuna itu kurang, itu syaratnya Allah yakuna lil mayyit adat minal ikhwah mutlaqon asyiqa awil ab atau tanpa melihat ini apa aja ya. Saudari kandung bapak ibu, maka si ibu dapat sepertiga. Syaratnya dua, apa? Allah yakuna lil mayyit far'un waris, cocok ya. Tapi di sini Allah yakuna lil mayyit adadun. Ini kurang ini yang ini ditulis ini yang anu nih. Yang sepertiga ini. Ya. Yang sepertiga ditulis. Kalau ada beberapa atau bilangan daripada ikhwah atau saudara, sawaun, entah itu asyiqa, saudara kandung, ataupun saudara li'ab, ataupun saudara ibu, ini jadi satu, berarti adat kan ya? Paham ya? Maka si ibu dapatnya berapa? 1/6 adat daripada ini. Kalau dikumpulkan saudara 1, saudara 2, 3, berarti berapa bersaudara? 3, itu adat. Itu syaratnya si ibu dapat sepertiga kalau ini nggak ada. Kalau ini satu toh, ini siji toh, anggap aja salah satu dari ini dihapus, straight. Maka ini setengah, ibunya dapat sepertiga. Paham ya? Nah, itu salah di situnya. Lalu kemudian kalau di sudus dikatakan sudus ya, kalau di situ ada ayyakun lil mayyit far'un waris, syarat pertama, dan yang kedua adadun minal ikhwah. Adadun minal ikhwah. Apa itu adadun minal ikhwah? Berbilang daripada saudara-saudara. Berarti saudaranya 1, 2, 3. Kalau ibu nggak hitung kabeh. Cuman karena ini satu saudara, dia itu termasuk salah satu dari orang-orangnya yang memiliki furud yang khusus, maka dia dapatnya sesuai dengan furudnya. Contoh furudnya seperti apa? Nanti kayak hitung-hitungan kayak gini. Andai kan ini saudara kandungnya 2, ini 2, tapi pada salah satu bakal maju. Sekarang kalau ibu ini ada saudara ini ada, berarti bukan satu ya. Ada itu bukan satu tanpa melihat kandung atau bapak atau seibu. Entah itu tidak dilihat, pokoknya nggak lihat buri nih, pokoknya itu dulur. Maka si ibu itu dapatnya gini. Kalau nggak ada itu, maka si ibu dapatnya 1/3. Itu kan contoh-contohnya gampang-gampang sepertiga itu kan. Nah, 1/3. Berarti harus tidak ada adat daripada saudara. Nah, ya bos. Paham ya? Karena satu. Lihat. Wala adadun. Yufrad man yufrad lahu thuluth. Itu halaman berapa? Itu halaman 105. Yufradu thuluth li isnain. Al-um idza lam yakun lil mayyit far'un waris, kalau si mayit enggak punya anak keturunan. Wala adadun, dan tidak ada adat sejumlah. Minal ikhwa wal akhwat. Siji itu bukan adat kalau satu. Maka dapatnya ibu ya 1/3. Tapi kayak iki ana dulur sing mayit iki, ana dulur. Dulure pira? Dulure iki ana sing dulur sak ibu, sak bapak. Ini saudari sak bapak. Ngono meneh iku bapake anu duwe, ibuke kawin meneh ambek wong liya, duwe dulur siji meneh saudari seibu. Nah ini namanya adat, karena dulurnya duduk siji, dulurnya telu. Cuma masing-masing ini karena satu orang, jadi hitungannya menurut fardunya masing-masing. Nah fardunya masing-masing berapa? Saudara bapak, kita lihat. Saudari dari bapak dapatnya mana tadi? 6, tidak ada anak, cucu lagi dan
tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung. Nah, kalau anak dulur sekandung wis kota lebokno piro? Seper 6. Paham ya? Ini berarti kurang ya. Ibu tadi. Oh enggak, benar sudah. Benar sudah. Ya, benar. Itu sudah benar. Benar, nggak usah direvisi karena yang dapat 1/6 ibu itu jika ada anak atau cucu, atau jika ada lebih dari 2 orang dari seorang saudara. Yang sepertiga jika tidak ada. Fokus di kalimat tidak ada dan adanya. Oke, saudara seibu dapatnya berapa? 1/6. Dan saudara seibu dapat 1/6. Sendirian atau tidak ada anak cucu, karena sendirian ya. Bukan 2, 2, 3, 1 sendirian. Oke. Lalu bagaimana hitung-hitungannya? Cik paham ya? Oke. Hitung-hitungannya berapa? Karena ini ada 1/6 berat, maka ini dapatnya 1. Oke. Saudari perempuan dapatnya 3. Oke. Saudari bapak 1. Saudari ibu 1. Hitung-hitungannya pas atau enggak? 1, 1, 4. 1, 1, 4, 1, 1, 2, 2 tambah 5 tambah 1, 6. Sebab dapatnya seperti itu. Ada yang masih belum paham di sini? Ingat ya, setiap dari orang ini punya persyaratan masing-masing. Kalau syaratnya misalnya saudari perempuan ini, kalau syaratnya dia sendiri saudari kandung, karena kandung dia dapatnya setengah, senang deh. Tapi begitu anak dulur, dan syaratnya berapa? Dapatnya berapa? 2/3, karena adat minal ikhwah, atau bisa dikatakan laha mumatsil, punya saudara yang sederajat sejenis. Dapatnya 2/3. Oke. Tanya dulu, antara yang ibu 1/6 dengan 1/3 yang di nomor 4 ini, Oke. Karena di situ kan yang digarisbawahi jika ada anak atau cucu, yang 1/3 jika tidak ada anak atau cucu. Ya. Sedangkan yang dicontoh itu kan tidak ada Oh, anak. itu saudara. Nah, ini baik. Selanjutnya. Saudaranya mayit, bukan saudaranya ibu. Ya. Jika ada anak atau cucu, yaitu faktor waris, atau jika ada lebih dari seorang saudara. Nah, ini saudara berapa ini berarti? 3. Terus yang di atas 1/6 sama atau lebih dari seorang saudara? Jika tidak ada. Fokusnya di kalimat ada dan tidak ada. Ibu, jika ada, maka dapatnya 1/6. Terus kalau dapat 1/3 bagaimana? Jika tidak ada. Saya coretan, seperti kon paham. Nah. Oke, ibu sudah. Memang ibu ini gara-gara anak-anak ini cinta ibu, berarti rodok. Terakhir jadah. Jadah itu kurang lebih sama-sama ibu. Jadi nggak perlu terlalu dibahas. Ya. Kemudian yang kelima, bintil ibn fa'aktar, cucu perempuan banyak. Ya. Syaratnya ini cucu perempuan. Ini yang kelima ya. Cucu perempuan. Ini terakhir yang kita bahas, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita lebih lagi bahas. Cucu perempuan. Bintil ibn fa'aktar, 1 ataupun lebih. Fa'aktar. Dapat 1/6 dengan syarat yang pertama, antakuna ma'a binti sulb wahidah. Cucu perempuan ini dia dapat 1/6 kalau ada yang namanya siapa? Binti sulb, anak perempuan dari si mayit. Angan-angan bisa kayak angan-angannya seperti ini sekarang. Mayit itu jenenge Z. Z ya. Z punya anak namanya Zainab.
Zaid juga punya anak yang namanya Amrun. Tapi Amr ini dua anak menek jenenge Maryam. Oke? Amr mati. Innalillah. Paling ngono saiki pembahasan si Z ya mati saiki. Z-nya ya mati. Maka si Zainab ini adalah bint atau putri PR. Maryam adalah bintil ibn atau namanya apa? Cucu perempuan. Fa'aktar, mereka tapi fa'aktar ya Amr berarti dua anak menek jenenge Aliyah, atau dua anak menek jenenge Sakinah, Busopo, ya. Ini kalau lebih, tapi kalau satu segini tadi. Yes. Sekarang gambarannya. Ini syaratnya. Yang pertama, yang kedua syaratnya adalah aibmul mu'assib. Tidak ada taksib. Siapa asabahnya? Taksibnya Ibn. Taksib yang juara pertama itu cuma anak lanang. Nek iki ono anak lanang Ali. Bisa sampai sini aja nanti tambah bingung. Kalau ini punya anak laki, Z punya anak laki, berarti masih ada putra ya. Tadi ini dapat karena digabung dengan ini, tapi iki Pak Hari memperolehnya semua berapa? 1/6. Putri tadi dapatnya harus semua berapa? Setengah. Saya ini gara-gara orang Ali gitu. Orang Ali gitu. Ali muncul. Oleh gak ini? Gak oleh. Dikirim salam, terus kirim salam, bapakmu kirim Al-Fatihah. Terus pada apa? Ali dapat 2, ini dapat 1. Paham ya? Nah, cocok-cocok, rotok bluter kayak gue. Jadi seperti itu adalah syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah antakuna itu cucu perempuan banyak satu ataupun lebih, dia akan mendapatkan 1/6 kalau di situ ada bibitnya. Bint tadi. Kalau ada ibunya harus kapan itu berarti. Ya, kalau ada itu. Kalau ada itu dapatnya setengah. Apa 1/6. Pertama. Dan kedua, dia mendapatkan 1/6 kalau tidak ada mu'assib, anak lanang yang mujib. Kalau ada mu'assib dapat ngimpi mahjub. Paham ya? Mahjub. Anak ini luar biasa nih, anak-anak ini. Paman sak dulur lungguhan terus dirawat misalnya anak ini merantau. Ya. Z ini dua anak. Jenenge Ali. Dia anak, saudara meneh. Duwe paman saudara jenenge Zaid Ali Amr. Kadang bahasa Arab, kadang bahasa Indonesia pun. Ya. Zaid ambek Amr iki waduh melaku gandeng-gandengan baik Masya Allah. Zaid iki gak mangan kecuali Amr mangan dhisik, si Amr gak gelem mangan kecuali Zaid dhisik, sak bungkus berdua dan lain sebagainya. Si Zaid iki lara stroke sing mijiti Amr begitu mati, Amr kirim salam. Zaid oleh waris, Ali oleh warisan. Ayo kok. Paham? Ali mana? Lu terus siapa Beb supaya dapat Amr ini dapat? Ya Z sak dolonge mati, sik stroke sik rodok seger-segere, Z aku duwe dhuwit 10M. 5M tak kena. Lah terus jaro anakku oleh 5M. Enak ya oleh kabeh. Atau si Z mengatakan duitku 10M tak kena kon 9,999M. Ini cuma oleh 1 juta ya. Kalau sudah di-cut masa hidupnya si Z. Hakala wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti insyaallah ada beberapa tambahan-tambahan ya. Yaitu akhul mubarak, kemudian akhul mas'ud dan lain sebagainya.